warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Stefina Filusabina, dari program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah pada sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Ya. Oke, masih semangat? Masih. Coba Ibu cek. Selamat pagi. Pagi. Oke, silakan dibimbing berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Oke, sudah siapkan ya buku dan pulpennya? Oke. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Atif? Hadiroh. Sinta? Ya. Oke, langsung saja. Kita hari ini akan membahas materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ditulis ya, perkembangbiakan makhluk hidup. Tulis. Perkembangbiakan makhluk hidup. Ya. Sebelum kita lanjut untuk mengetahui dan memahami apa itu perkembangbiakan makhluk hidup, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kalau pertumbuhan itu berhubungan dengan kuantitas, berarti yang bisa dilihat dan diamati. Contohnya pertumbuhan pada makhluk hidup, misal manusia, semakin dewasa semakin tinggi badannya. Contohnya misalnya Atif, oh kelas 4 tambah tinggi ya, bisa dilihat atau tidak? Bisa ya. Nah, kalau perkembangan itu berhubungan dengan kualitas, contohnya, oh Sinta tambah tinggi ya, ternyata juga tambah dewasa pikirannya, seperti itu. Nah, itu contoh dari perkembangan. Oke, selanjutnya perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ada yang tahu? Oke, perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tidak kawin. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan dan hewan. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif kebalikannya dari vegetatif apa? Kawin. Ya betul, kawin. Nah, selanjutnya bisa dilihat ya PPT-nya. Bisa? Ya. Perkembangbiakan yang pertama kita akan membahas perkembangan pada makhluk hidup, yaitu manusia. Yang pertama ada perkembangan manusia, yaitu pada anak perempuan. Ciri-ciri perubahan pada masa pubertas. Salah satunya di sini ada tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian kedua ada suara jadi melengking. Yang ketiga payudara membesar, pinggul juga membesar. Itu terjadi pada anak perempuan kalau sudah masa pubertas. Kemudian yang kedua ada ciri pubertas pada anak laki-laki. Sama ya, yang pertama tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian kedua suara jadi membesar. Ketiga tumbuh jakun. Tahu jakun? Iya, yang di tenggorokan. Iya betul. Kemudian yang keempat ada tumbuh kumis
jambang dan jenggot ya. Bapak kalian ada yang jenggotan? Nah, itu. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi manusia laki-laki dan perempuan. Kalau yang perempuan, ini gambarnya ya. Di sini ada vagina, kemudian ada rahim, itu pada perempuan. Kemudian kalau pada laki-laki, itu yang disebut dengan penis ya. Nah, di sini ada saluran sperma dan lain sebagainya. Ini hanya untuk pengetahuan sederhana saja ya, nggak perlu terlalu dalam. Selanjutnya pada ciri-ciri masa pubertas perempuan juga mengalami yang namanya menstruasi. Nah, kalau pada laki-laki itu mengalami mimpi basah. Bu, mimpi basah sih apa, Bu? Apa ngompol apa gimana, Bu? Nih, mimpi basah bisa dibaca apa enggak dari situ? Nih, di sini. Bisa dibaca apa enggak? Kelihatan apa enggak? Enggak. Kalau mimpi basah itu nih, jutaan sperma dihasilkan setiap fesis setelah penuh. Kemungkinan sperma keluar dengan sendirinya melalui mimpi. Nah, mimpi itu dinamakan dengan mimpi basah. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi secara generatif dan juga vegetatif. Tadi generatif apa ya? Iya, betul. Generatif tidak kawin apa kawin? Ayo. Generatif kawin atau tidak kawin? Kawin. Kalau vegetatif itu tidak kawin. Nah, ini terjadi pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan secara generatif nih, di sini ada contohnya, di sini ada bunga. Nah, alat-alat perkembangbiakan generatif terdapat pada bunga. Nah, contohnya di sini pada bunga terdapat alat perkembangbiakan, yaitu pada bagian benang sari dan putik. Benang sari itu apa? Yaitu alat kelamin jantan, dan putik itu apa? Merupakan alat kelamin pada betina. Ini contohnya. Di sini ada mahkota, kemudian ini ada kepala sari, ada benang sari. Benang sari tadi apa ya? Alat kelamin jantan, bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki pada manusia. Kalau ya betul, kalau benang sari itu jantan yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik, kemudian ada bakal biji, ada tangkai bunga, ada kelopak, ada dasar bunga. Nah, itu merupakan alat-alat perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Dan selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Alami dan buatan. Nah, sini ada contohnya. Contoh dari vegetatif alami di sini ada tunas pada kentang. Nah, bisa dilihat itu muncul dengan sendirinya. Kalau buatan di sini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin ya. Berarti vegetatif itu tidak kawin. Kalau generatif itu kawin. Nah, kalau vegetatif buatan di sini perkembangbiakannya itu secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Contohnya di sini mencangkok. Pernah dengar istilah mencangkok? Mencangkok. Misal pada pohon buah mangga, dikupas kulitnya, terus pakai kayak pasir apa ya, terus dijiret, diikat. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya ada perkembangbiakan hewan secara generatif. Generatif tadi apa?
kawin. Generatif itu kawin. Ingat generatif itu kawin. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan memperbanyak jenisnya. Misal nih, gajah pasti mempunyai penerusnya. Nah, seperti itu kayak manusia. Aktif, ini namanya gajah adi malih. Aktif gajah adi nggih. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Selanjutnya perkembangbiakan hewan vegetatif. Di sini ada proses pada vegetatif ada proses membelah diri dan juga bertunas. Nih di sini ada membelah diri dan tunas. Membelah diri contohnya pada hewan yang bersel satu. Bersel satu. Di sini contohnya ada amoeba. Nah, perkembangbiakan ini dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2 bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah 2 sel amoeba baru. Ini ya, bisa dilihat. Kemudian nanti kedua amoeba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Itu contoh dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif ya. Ada tanya kan? Paham? Sudah paham? Paham. Ya. Nah, sudah. Ibu akan memberikan tugas terkait perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini Ibu minta kalian observasi salah satu bunga, kemudian kalian gambar dan tulis bagian-bagian alat perkembangbiakannya pada bunga tersebut. Silakan kalian bisa ambil nanti contoh bunganya di sekitar rumah. Oke, paham ya? Oke, ini adalah tugas kelompok 2 orang, satu kelompok 2 orang. Oke, silakan. Ibu kasih waktu ini jam 10 kurang 15 menit sampai jam 10 kurang 5 menit. Untuk menguji pemahaman dan pengetahuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Tapi ini tugasnya individu, silakan kerjakan dengan teliti ya. Ada di situ 10 soal. Silakan kalian jawab dengan teliti dan benar. Oke, jadi itu materi hari ini tentang perkembangbiakan makhluk hidup, di mana kita harus mengetahui apa itu pertumbuhannya terlebih dahulu, pengertian dari perkembangan, kemudian perkembangbiakan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Kalau generatif itu perkembangbiakan secara kawin dan vegetatif itu tidak kawin. Itu terjadi pada tumbuhan dan hewan. Ya, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah. Dan ada PR nanti Ibu sampaikan ya lewat WhatsApp group ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini